Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran produktif pekerjaan dasar teknik mesin. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 yang sudah kalian lewati dan sudah kalian pelajari secara mandiri ya. Sebelum kita masuk ke bab satunya dulu, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita itu apa di pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin ini. Nah, bisa dilihat di situ ya. Jadi setelah belajar ini, kalian tuh diharapkan dapat memahami persyaratan K3L. Selanjutnya, kalian dapat melaksanakan K3L tersebut. Selanjutnya, kalian dapat memahami menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Lalu ada melakukan pengukuran dengan alat ukur banding dan atau alat ukur dasar. Siswa dapat memahami alat ukur presisi ya. Lalu menggunakan alat ukur mekanik presisi dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di sini langsung ya. Semua sisanya kalian bisa lihat itu langsung. Oke, Bapak lanjutkan. Untuk motivasi belajar hari ini itu di saat kita menanam sesuatu, itulah yang akan kita panen di kemudian hari. Jadi berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Karena apa yang kamu lakukan akan kamu dapat di kemudian hari. Oke, Bapak lanjut. Nah, di bab 1 ini ada dua hal yang kita pelajari ya. Jadi yang pertama ada keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Yang kedua itu ada melaksanakan K3L tersebut. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi perlu diketahui dulu ya, sebelum kita mengetahui pengertiannya, kita ketahui dulu kenapa sih kok ada K3 ini nih. Nah, jadi K3 ini sudah diatur ya di Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 23, itu tentang K3. Jadi disebutkan bahwa K3 itu diadakan untuk mewujudkan produktivitas kerja secara optimal yang meliputi pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit akibat kerja. Nah, lalu apa pengertiannya? Nah, pengertiannya itu untuk yang pertama kita ketahui dulu pengertian keselamatan kerja itu ya. Jadi keselamatan kerja atau work safety adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada kesehatan kerja atau occupational health, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, yang ketiga atau yang C, ada lingkungan kerja, environmental work. Jadi itu semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja yang akan mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari tiga pengertian ini ya, ini memiliki sasaran ya, atau sifat atau ruang lingkupnya masing-masing. Jadi yang pertama itu untuk yang keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja atau work safety itu memiliki sifat sasarannya itu adalah lingkungan kerja. Jadi sasarannya itu lingkungan langsung di lapangan itu ya, di lapangan kerja langsung, lalu bersifat teknis. Selanjutnya yang B ya, yang B ini juga memiliki sifat jadi kesehatan kerja ini atau occupational health itu memiliki sifat sasarannya adalah manusianya itu sendiri langsung ya. Selanjutnya bersifat medis. Jadi untuk yang B ini bersifat pada diri pekerjanya itu. Nah, yang ketiga itu dia memiliki dua jenis ya. Jadi untuk yang lingkungan kerja atau environmental work ya,
itu memiliki dua jenis lingkungan. Jadi yang pertama ada lingkungan tempat kerja atau lingkungan kerja fisik atau physical working environment. Nah, itu contohnya itu bisa berupa temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, mekanis, dan bau tidak sedap. Nah, selanjutnya yang kedua itu suasana kerjanya ya. Jadi lingkungan kerja non fisik atau non physical working environment. Nah, itu contohnya yang berhubungan dengan bawahan maupun hubungan antar sesama kerja. Baik, Bapak lanjut ke selanjutnya. Nah, jadi untuk apa sih persyaratan K3 itu ya kan? Nah, yang pertama itu untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Selanjutnya ada mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Nah, yang selanjutnya itu ada mencegah dan mengurangi ya, bahaya peledakan. Dan yang terakhir memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. Nah, jadi ini adalah persyaratan yang harus terpenuhi ya, harus dipenuhi untuk keselamatan kesehatan kerja atau K3. Nah, hakikat K3 sendiri ya, K3 atau bisa juga K3LH ya, adalah berupa pengawasan terhadap unsur-unsur, yakni 4M plus E. Apa itu Pak 4M plus E? Nah, jadi yang pertama ada manusia. Nah, ini paling sulit dilakukan. Karena kenapa? Karena manusia itu memiliki pemikirannya sendiri, memiliki akal dan pikiran. Jadi terkadang bisa terjadi human error. Nah, untuk selanjutnya material ya atau bahan. Selanjutnya ada machine atau mesin. Yang keempat ada metode. Yang selanjutnya adalah environment atau lingkungan. Nah, tujuannya apa sih dari K3 ini? Tujuannya itu yang pertama ya, jadi jelas seperti yang tadi sudah dijelaskan di pengertiannya ya. Jadi di pengertian itu kita sudah bisa tahu, udah bisa dapat gambaran ya, gambaran apa sih tujuannya K3 ini ya. Jadi tujuannya itu untuk menjamin kesehatan, keselamatan pekerja, baik fisik, psikologi maupun sosial. Selanjutnya, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin atau diseleksi ya. Jadi selanjutnya ada semua hasil produk itu dipelihara keamanannya. Jadi dijaga baik-baik hasil dari hasil dari suatu produksi itu dijaga baik-baik supaya tidak ada kerusakan dan sebagainya. Selanjutnya adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Nah, ini semua harus terpenuhi ya. Ini semua harus terpenuhi. Di dalam suatu pekerjaan, kalau bila ini tidak terpenuhi, biasanya ada sudah menyalahi aturan dan tempat itu bisa dipidana. Nah, selanjutnya apa aja faktor yang mempengaruhi K3? Nah, di sini ada 3 ya. Jadi yang pertama beban kerja, ya kan? Beban kerja yang berupa beban fisik, beban mental dan sosial, sehingga penempatan kerja yang perlu sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Jadi nggak sembarang asal si A dikasih pekerjaan kayak gini, nah sedangkan di situ dia posisinya tidak sesuai kemampuan. Misal dia punya penyakit bawaan atau mata minus dan segala macam, nah, atau badannya gampang lelah atau dan sebagainya ya. Itu tidak boleh asal memberikan pekerjaan. Jadi pegawai itu harus diberi tempat pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya kapasitas kerja yang banyak
itu tergantung pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi dan sebagainya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya kan. Pendidikan dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan untuk seorang pegawai. Selanjutnya tuh lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik maupun psikologi sosial. Nah, selanjutnya apa sih artinya dari lambang K3? Nah, kita kan sering lihat nih gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi di setiap WIRPEK, di setiap tempat kerja ini kita sering melihat ini, tapi kita tidak tahu apa artinya. Nah, di sini Bapak jelasin, sudah Bapak cantumkan di sini ya. Jadi lambang ini bukan sekedar lambang, jadi ini ada artinya ya. Jadi ada artinya sendiri. Nah, untuk palang ya, palang tuh yang plus itu, yang berarti bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Nah, roda gigi ya memiliki makna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Ya, roda gigi ya. Roda gigi itu yang melingkarnya ini ya, bukan yang matanya itu. Kalau matanya itu beda sendiri nanti artinya. Yang matanya itu yang menonjol-nonjol itu. Nah, selanjutnya warna putih. Nah, warna putih ini bisa diartikan sebagai bersih atau suci ya. Nah, selanjutnya itu warna hijau. Nah, warna ini digunakan karena memiliki makna selamat, sehat, dan sejahtera. Selanjutnya nah ini baru yang menonjol-nonjol itu di roda gigi atau mata roda giginya itu ya. Jadi itu ada 11 ya, hitungannya matanya itu ada 11. Nah, itu dimaksudkan adalah memiliki unsur-unsur 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Nah, selanjutnya itu ada kecelakaan kerja. Kita perlu ketahui dulu apa artinya kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu kecelakaan penyakit yang menimpa tenaga kerja atau pegawai karena berhubungan kerja di tempat kerja. Nah, penyebab utamanya dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu ya adalah kegagalan mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang ada. Jadi dia kurang memahami, jadi kurang tanggap sama keadaan sekitarnya dia. Ya, jadi dia telat peka ya. Jadi kayak kamu ya peka sama dia kan telat gitu ya. Telat gitu. Aduh, kebetulan temenmu. Nah, jadi telat mengenali bahaya yang ada di sekitarnya. Nah, atau bahaya yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja. Bisa dibilang Occupational Safety and Health Administration atau disingkat OSHA. Oke, kita lanjut. Nah, apa aja 5 kategori faktor dari kecelakaan kerja ini? Jadi yang pertama ada faktor manusia ya, yang kayak Bapak tadi sebutkan, bahwa tindakan-tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan. Nah, ini biasanya dia kalau faktor manusia itu terjadi human error itu. Makanya tadi di hakikatnya itu manusia itu yang paling susah diatur. Karena apa? Karena yang sering terjadi, yang paling faktor utamanya itu manusia. Pasti terjadi human error. Nah, untuk kalian kalau sudah belajar ini, semoga nanti kalau kalian sudah kerja di lapangan bisa mengurangi human error dari manusia ini, dari ini ya, dari human error yang ada pada manusia. Nah, selanjutnya ada faktor material. Jadi resiko ledakan, kebakaran, dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun seperti asam, terus radiasi, dan sebagainya. Itu masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada faktor peralatan. Nah, peralatan jika tidak terjaga dengan baik, itu rentan terhadap kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Contohnya itu alatnya nggak dijaga, alatnya rusak, ya kan? Tiba-tiba engine error atau terjadi kerusakan yang menyebabkan mesin meledak. Nah, atau gitu juga bisa.
Selanjutnya faktor lingkungan. Lingkungan yang mengacu pada suhu, tempat kerja, kelembapan, kebisingan, udara, dan kualitas pencahayaan. Nah, itu merupakan contoh faktor dari lingkungan. Selanjutnya itu ada faktor proses. Risiko yang timbul dari proses produksi dan produk samping seperti panas, kebisingan, debu, dan uap, dan kebisingan, debu, uap, dan asap. Nah, sudah Bapak singgung tadi bahwa kecelakaan kerja itu faktor utamanya adalah si manusianya itu sendiri atau human error ya. Nah, yang pertama itu yang terjadi karena faktor human error itu ya. Jadi yang pertama itu kelelahan atau fatigue. Nah, selanjutnya itu kurangnya penguasaan pekerja terhadap pekerjaan disebabkan awalnya atau pre-cause adalah kurangnya pelatihan atau training. Jadi kurangnya training itu juga berpengaruh nanti kalau dia di lapangan. Nah, selanjutnya itu tidak memakai pelindung diri ya atau APD dan tidak bekerja sesuai sama prosedurnya. Jadi dia karena tidak tahu, karena tidak kurangnya pemahaman, dia jadi bekerja secara asal-asalan ya kan. Secara asal-asalan tidak sesuai sama prosedurnya. Jadi selanjutnya bekerja sambil bercanda ya atau bergurau. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi harus kalau misalnya kerja itu harus fokus. Usahakan fokus, tetap fokus, boleh bergurau, boleh bercanda, tapi saat istirahat. Dan menaruh alat sembarangan ya kan, alat atau barang sembarangan, tidak pada tempatnya. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, itu faktor-faktor yang terjadi karena human error. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada faktor penyebab kecelakaan ya kerja disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang ini ya. Nah, itu tuh apa aja, Pak? Nah, jadi mesin tanpa pengamanan, peralatan kerja yang sudah tidak baik tapi masih aja dipakai gitu. Sudah tahu mesinnya ini butuh maintenance ya, tapi tetap aja dipakai. Selanjutnya pencahayaan ya, pencahayaan di tempat kerja itu kurang sama tata tata letak, tata ruangnya itu tidak sesuai. Jadi tidak efisien lah. Misal naruh di desainnya itu kurang, ya, tidak sesuai sama ketentuan yang ada. Selanjutnya itu cuaca, kebisingan, dan lantai kerja yang licin. Nah, itu juga berpengaruh ya. Nah, di slide sebelumnya tadi Bapak sudah menyinggung ya. Jadi penyebab utama dari kecelakaan kerja itu kurangnya mengenali bahaya yang ada. Jadi kurang peka terhadap bahaya yang ada gitu ya. Nah, apa sih artinya itu ya kan? Jadi untuk yang pertama kita mengetahui dulu artinya bahwa identifikasi bahaya itu ya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem. Nah, itu contohnya seperti peralatan kerja, tempat kerja, proses kerja, dan prosedurnya. Nah, ada lagi yang dinamakan insiden. Nah, insiden itu ialah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK ataupun kefatalan atau kematian ya. Kefatalan itu sampai berakibat kematian dapat terjadi. Nah, yang termasuk insiden itu ialah keadaan darurat ya, seperti kebakaran, gas meledak, terus tempat kerja yang mulai roboh atau sudah mulai lapuk lalu roboh, gempa dan segala macam. Nah, selanjutnya ada yang bernama near miss atau nyaris celaka. Nah, itu adalah insidennya tidak menimbulkan cedera. Penyakit akibat kerja, PAK ataupun kefatalan yang berakibat kematian. Nah, keadaan darurat atau emergency ya. Jadi adalah keadaan sulit yang diduga atau terduga memerlukan penanganan segera supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi emergensi itu ya
secara tiba-tiba atau nggak tiba-tiba, dan itu memerlukan penanganan yang cepat agar tidak terjadi kecelakaan. Contohnya sudah lihat, itu kita habis merokok, contoh kecilnya itu aja, habis merokok, buang rokok di tempat sampah dan baranya masih menyala, pasti si puntung rokok yang kamu buang masih menyala ini pasti akan membakar seisi di bak sampah tersebut, pasti akan mengeluarkan asap. Nah, jadi kita setelah melihat asap langsung cepat-cepat kita tangani supaya tidak terjadi kebakaran yang lebih besar. Itu emergency. Nah, ada lagi yang namanya penilaian risiko ya. Jadi itu adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini adalah tabel tingkat kerugian ya, tingkat kerugian dari kecelakaan kerja. Jadi yang pertama tingkat 1 ada insignificant atau tidak signifikan. Nah, ini ada penjelasannya ya. Jadi tidak ada cedera, kerugian materi sangat kecil. Tingkat 2 ada minor. Penjelasannya ini di sini juga memerlukan perawatan P3, kerugian materi sedang dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ini ada selanjutnya, kalian baca sendiri. Nanti pas sudah, ini juga harus penting kalian masukkan di rangkuman nanti ya. Ini perlu kalian masukkan di rangkuman. Oke, kita lanjut. Nah, apa aja sih Pak potensi bahaya? Ya. Nah, jadi yang pertama itu, jadi kita harus tahu dulu ya, potensi bahaya itu secara teori adalah istilah-istilah bahaya yang sering ditemui di tempat kerja, yaitu rambu-rambu itu termasuk potensi bahaya. Rambu-rambu itu peringatan potensi bahaya. Nah, yang potensi bahaya itu mencakup hazard atau sumber bahaya ya. Jadi keadaan yang memungkinkan menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan atau penghambat kemampuan pekerja yang ada. Nah, yang kedua ada danger atau tingkat bahaya. Peluang bahaya sudah tampak atau kondisi bahaya sudah ada, tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif ya. Ini preventif, bukan salah tulis ini ya, salah ketik. Itu preventif. Kemarin kan sudah tahu kan preventif apa ya kan, kalian sudah cari. Nah, rata-rata jawaban kalian sudah benar. Apa itu tindakan preventif ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada risk atau risiko. Prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Nah, selanjutnya ada insiden ya. Munculnya kejadian yang bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. Nah, selanjutnya ada accident atau accident ya, asiden ya kan? Kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian, mencakup manusia, benda dan sebagainya. Nah, potensi bahaya dalam bekerja dapat diidentifikasi menjadi ada beberapa ya, ada empat ya. Ada 4. Yang pertama itu potensi bahaya lingkungan fisik ya, yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja terpapar, misalnya terpapar kebisingan intensitas tinggi, terus suhu ekstrim. Suhu ekstrim itu bisa suhu panas yang panas berlebih sama dingin banget ya. Terus intensitas penerangan pencahayaan yang kurang, getaran radiasi. Nah, yang selanjutnya itu ada potensi fisiologis. Nah, itu adalah potensi bahaya yang berasal dari
penerapan ergonomi yang tidak baik atau tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi yang berlaku. Nah, dalam melakukan pekerjaan serta peralatan kerja, itu termasuk sikap dan cara kerja yang tidak sesuai. Nah, pengaturan kerja yang tidak tepat, beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerjaan, atau ketidakserasian antara manusia dengan mesin. Nah, yang selanjutnya itu ada potensi bahaya kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses kegiatan tertentu. Nah, potensi bahaya ini tuh dapat masuki tubuh ya melalui inhalation atau pernafasan, irrigation, melalui mulut ke saluran pencernaan, terus skin contact atau kontak kulit, kontak fisik. Nah, terjadinya itu pengaruh potensi kimia terhadap tubuh, tenaga kerja tergantung dari jenis bahan kimianya. Jadi nggak semerta-merta semuanya itu bahan kimia bisa seperti itu ya kan. Ada jenis tertentu. Nah, bentuk potensi bahayanya itu berupa debu, gas, uap, asap. Nah, selanjutnya ada bahan beracun atau toksisitas ya. Dan cara masukkan dalam tubuh. Nah, potensi bahaya yang memungkinkan terjadi di tempat kerja itu yang bisa dikendalikan dengan alat pelindung diri. Nah, contohnya terjatuh, terpleset, kejatuhan benda ya, kontak dengan bahan kimia baik padat maupun cair, terus terpapar kebisingan dan getaran. Nah, selanjutnya terhirup gas, uap, debu, dan sebagainya. Selanjutnya kemasukan benda asing, kaki tertusuk, terinjak benda tajam. Nah, itu semua bisa dikendalikan. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Bagaimana cara mengendalikannya. Nah, selanjutnya pengendalian bahaya dulu ya. Jadi pengendalian bahaya kecelakaan ya. Jadi pengendalian bahaya kecelakaan itu disebut hierarki pengendalian atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari kecelakaan atau mengurangi risiko insiden dan asiden dalam suatu aktivitas pekerjaan. Nah, nanti kalian bisa lihat di slide selanjutnya ada tabel ya atau urutan-urutan yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian bahaya kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari rambu-rambu ya. Jadi ini contoh dari rambu-rambu. Ini masing-masing ini ada artinya ya. Itu ada artinya CCTV beroperasi, bahaya melukai dan segala macam. Ini kalian bisa lihat. Ini contoh-contohnya rambu, lambang atau rambu potensi bahaya. Nah, ini adalah tabel atau urutan pengendalian bahaya kecelakaan. Nah, itu bacanya dari atas ke bawah. Nah, bisa dilihat sebelah kiri ya, bahwa itu ada keterangannya. Jadi, yang dari atas itu yang paling efektif sampai yang kurang efektif. Yang dari warna biru itu ya, jadi warna biru itu yang paling efektif dan warna merah itu kurang efektif, tapi tetap harus dipakai. Harus tetap dilakukan. Jadi yang pertama tuh elimination. Jadi apa itu elimination? Itu ada penjelasan di sebelah kanannya itu ya. Jadi menghilangkan sumber bahaya. Yang selanjutnya ada substitution, mengganti alat kerja, mesin, terus bahan yang dapat menimbulkan bahaya. Selanjutnya ada engineering control, jadi memodifikasi atau perancangan alat atau mesin atau tempat kerja yang lebih aman. Jadi mendesain dulu ya, desain sedemikian rupa, jadi biar lebih aman. Selanjutnya ada administrative controls. Itu membuat prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu-rambu, poster, terus label. Selanjutnya ada PPE. PPE itu
adalah alat yang berhubungan dengan alat pelindung diri untuk tenaga kerja. Walaupun tidak efektif, ya, tapi tetap harus digunakan karena untuk melindungi diri, untuk melindungi diri sendiri dari bahaya-bahaya yang sekiranya bisa mengurangi kinerja pekerja. Nah, masuk selanjutnya itu ada penyakit akibat kerja atau occupational illness. Nah, occupational illness ini adalah penyakit akibat kerja atau PAK, ya. Adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerja atau lingkungan termasuk penyakit akibat hubungan kerja. Nah, World Health Organization atau WHO itu membagi PAK menjadi 4 kategori. Nah, diantaranya itu ada penyakit yang disebabkan oleh pekerjanya sendiri. Selanjutnya ada penyakit yang hanya diakibatkan oleh pekerjaan. Nah, selanjutnya ada penyakit dengan pekerjaan menjadi salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya. Selanjutnya ada penyakit di mana pekerjaan memberatkan atau memperparah suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu nggak boleh. Jadi ini 4 kategori ini sudah dibagi sama WHO. Jadi 4 kategori ini. Nah, untuk penyakit yang hanya diakibatkan oleh pekerjaan itu contohnya pneumokoniosis adalah penyakit saluran pernapasan yang diakibatkan oleh adanya debu yang masuk atau terhirup di dalam paru-paru. Jadi debu-debu yang nggak sengaja terhirup oleh paru-paru. Nah, yang selanjutnya itu kan penyakit yang salah satunya penyebabnya adalah pekerjaan. Nah, itu contohnya kanker paru-paru atau karsinoma bronkogenik. Nah, selanjutnya ada penyakit dengan pekerjaan menjadi salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya. Nah, itu contohnya misalnya bronkitis kronis. Nah, itu adalah penyakit peradangan saluran bronkial atau saluran pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Nah, tadi yang keempat itu ada penyakit di mana pekerjaan memberatkan atau memperparah suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, contoh kecilnya asma. Nah, contoh kecilnya itu asma. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, ke selanjutnya itu ada rambu-rambu yang ada di tempat kerja. Jadi yang sudah Bapak tadi bilang ya, setiap rambu-rambu itu ada maknanya, ada artinya sendiri-sendiri ya. Kayak bentuknya bundar, terus segitiga, kotak bentuk kota itu sendiri-sendiri. Nah, rambu ya atau tanda bahaya disebut juga tanda instruksi yang harus dicantumkan pada setiap mesin ruangan yang mengandung unsur bahaya. Jadi, nah bisa dilihat sebelah kiri ya. Jadi itu ada tabel ya, ini tabelnya untuk mengidentifikasi rambu-rambu di tempat kerja. Jadi kalian bisa lihat ya. Jadi yang pertama itu kalau warnanya merah, terus tulisannya putih, itu artinya tanda larangan ya. Terus yang kedua kalau warnanya merah, terus tulisannya hitam, tanda peringatan atau waspada atau beresiko bahaya. Nah, ini dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ya di tabel itu. Nanti Bapak minta ini dimasukin di rangkuman kalian juga. Ini sangat penting soalnya. Nah, yang di sebelah kanan ada geometri atau bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk dari rambu-rambunya itu. Nah, untuk lingkaran itu bersifatnya itu tanda perintah yang harus ditaati. Jadi tidak boleh dilanggar itu ya, kalau udah lingkaran gitu. Nah, untuk yang segitiga, yang rambu-rambu bentuknya segitiga itu bersifat tanda waspada. Jadi kita harus hati-hati. Nah, untuk selanjutnya yang berbentuk kotak ya atau persegi itu di bawah itu ya,
itu informasi. Nah, jadi menginformasikan ya, untuk para pegawai bahwa tempat ini apa gitu ya. Misalnya gambarnya eh, lantai licin gitu, itu juga bisa. Hati-hati lah, apa namanya, menginformasikan bahwa lantai ini sudah licin. Jadi mengasih tahu informasi, dan juga bisa digunakan untuk biasanya juga terdapat di setiap mesin ya. Jadi informasi di setiap mesin-mesin kerja, alat-alat kerja. Nah, itu juga biasanya ada rambu-rambu yang bentuknya kotak ini. Nah, selanjutnya keselamatan kebakaran. Nah, kita harus tahu dulu ya, apa sih kebakaran itu ya. Jadi peristiwa saat munculnya komponen keempat, yaitu reaksi kimia berantai atau chemical chain reaction. Reaksi kimia berantai inilah yang menghubungkan ketiga komponen api tadi akan terus berkobar, membesar dan meluas. Nah, segitiga api adalah suatu teori tentang terbentuknya api dengan penggambaran melalui skema bentuk segitiga. Nah, itu kalian bisa lihat di bawah itu ya. Ada skemanya ya. Ada skemanya. Jadi kenapa api kok kalau dikasih apa namanya semakin cepat membesar dan segala macam. Nah, itu yang pertama, faktor utamanya ya, semakin banyak oksigen, si api itu semakin besar. Karena sifatnya yang membutuhkan udara untuk tetap menyala. Nah, apa aja sih yang termasuk material yang termasuk dari ketiga sebut ya. Jadi bahan bakar pembentuk api itu bisa berasal dari benda padat, cair maupun gas. Nah, kalau padat itu contohnya ada kayu, kertas, kapas, dan lain-lain. Sedangkan yang cair bisa aja minyak tanah, bensin, spiritus, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, gas itu bisa berupa karbit, LPG, LNG, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi Bapak sudah sebutin tadi ya. Kita ada di slide selanjutnya. Nah, untuk di bawahnya itu, jadi bahan-bahan yang tergolong bahan mudah terbakar itu yang mudah bereaksi dan menimbulkan api. Nah, oksigen merupakan salah satu unsur yang ada di dalam udara dengan kadar oksigen 16% dalam udara. Nah, maka dapat menimbulkan reaksi pembakaran. Nah, sumber panasnya itu dapat berasal dari faktor alam, energi panas yang menimbulkan akibat reaksi kimia, energi panas akibat listrik, energi panas matahari. Nah, ada 5 teori untuk memadamkan api ya. Jadi kalau ada kebakaran, nah teori ini bisa digunakan. Ini sering digunakan ya. Kalau prosedur-prosedur atau tindakan preventif untuk menangani kebakaran atau melakukan pemadaman api. Jadi yang pertama itu ada pemadaman dengan pendinginan ya atau cooling. Selanjutnya pemadaman dengan mengurangi oksigen atau smothering. Selanjutnya ada pengambilan atau memindahkan bahan bakar atau starvation. Selanjutnya ada memutus rantai reaksi api, break chain reaction. Nah, yang terakhir ada melemahkan atau dilution. Nah, ini ada gambar cara menggunakan alat pemadam kebakaran ya. Sama itu di sebelah kanan sudah ada tulisannya ya. Jadi yang pertama itu kita tarik kunci pengamannya dulu. Nah, tarik kunci pengamannya itu bisa dilihat di gambar di gambar sebelah sini. Nah, ini ditarik kunci pengamannya dulu. Nah, terus pegang ujung bagian nozzle ya. Pegang ujung bagian nozzle dan arahkan ujung selang ke sumber api. Nah, pastikan kamu saat melakukan ini berjarak 1 sampai dengan 5 meter dari api. Lalu tekan tuas ya. Tuasnya itu ada ini tuas ya. Ini bisa dilihat di sini yang mana tuas. Nah, ini tuasnya. Ini tuasnya, handle-nya ya. Di sini.
Terus sapu dari setiap sisi, jadi digeser, geser-geser ya. Sapu yang si nozzle ini digeser-geser, sapu dari setiap sisi, digeser-geser ke kanan kiri kanan kiri. Nah, kita ketahui ya bahwa di setiap tempat bekerja atau di lingkungan kerja itu membutuhkan alat pelindung diri. Nah, ini ada beberapa alat pelindung diri yang sudah ditampilkan sini ya. Jadi yang pertama ada alat pelindung kepala. Nah, itu fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan atau terpukul benda tumpul atau benda tajam ya yang melayang meluncur di udara. Nah, selanjutnya untuk melindungi terpapar oleh radiasi panas, api, percikan, bahan kimia, jasa trenik atau mikroorganisme dan suhu yang ekstrim. Nah, selanjutnya ada alat pelindung mata dan muka, yaitu mencakup face shield, full face masker, goggles atau kacamata ya, kacamata khusus. Sama aja kayak spectacles ya, cuman beda fungsi. Nah, itu alat yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia, paparan partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda kecil, panas atau uap panas, radiasi, gelombang elektromagnetik, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda. Nah, itu fungsinya dari alat pelindung mata dan muka. Nah, selanjutnya tuh ada alat pelindung telinga. Nah, itu bisa dilihat di gambar ya, ada yang earmuff atau ada juga yang earplug ya. Jadi fungsinya itu untuk melindungi kebisingan yang diakibatkan dari penggerindaan dan pemukulan atau suatu tekanan udara, bisa tekanan, biasanya sih kalau untuk pakai ini biasanya untuk tekanan udara yang di tempat yang tinggi ya. Nah, jenis alat pelindung telinga itu terdiri dari sumber telinga ya, sumber telinga itu air plug itu ya, dan penutup telinga earmuff. Itu biasanya kalau earmuff ini dipakai di helikopter itu. Kalau earplug ya, itu biasanya dipakai untuk saat kita kerja di lapangan atau di darat ya. Selanjutnya ada alat pelindung tangan atau sarung tangan ya. Itu fungsinya untuk melindungi tangan dan jari dari pijaran api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan lain-lain. Nah, jenis pelindung tangan ini terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berlapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia. Jadi ada banyak jenisnya ya. Jadi nggak cuma satu aja, tapi di kemarin tuh kalian banyak yang jawab pakai sarung tangan karet ya, padahal jenisnya ada banyak. Nah, selanjutnya itu ada alat pelindung kaki ya, atau safety, itu masuk safety shoes, masuk alat pelindung kaki. Itu fungsinya untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, terus kena uap panas, terpapar suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik. Selanjutnya dan lain-lain. Nah, itu contoh alat pelindung kaki itu bisa berupa sepatu boot, terus sama-sama sepatu safety, tapi biasanya untuk kalian makainya sepatu safety. Kalau sepatu safety itu di depannya ada besinya, jadi untuk melindungi dari benturan. Nanti kita akan pakai itu waktu kita praktek di sekolah ya. Nah, selanjutnya itu pakaian pelindung ya. Nah, itu fungsinya untuk melindungi badan dari bahaya temperatur panas atau dingin. Nah, terus melindungi badan dari percikan api atau benda panas, percikan bahan kimia, logam panas, uap panas, benturan atau impact dengan mesin, peralatan dan radiasi, mikroorganisme, patogen dari manusia dan lingkungan seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, jenis pakaian pelindung
ini terdiri dari rompi atau vest, ya, celemek atau apron atau coveralls, jaket, dan vest pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan. Nah, ini kettle pack, kalau biasanya kita menyebutnya kettle pack atau wear pack. Tuh. Nah, untuk alat pelindung selanjutnya ada alat pelindung jatuh perorangan. Nah, ini kita jarang pakai ya, bahkan kita jarang pakai ini ya. Tapi kita juga walaupun jarang memakai alat pelindung ini, kita harus tahu juga kegunaannya. Jadi alat ini ya, alat pelindung jatuh perorangan itu fungsinya untuk membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh, ya, atau berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung, dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur ke lantai dasar. Nah, ini komponennya, jadi ada komponen-komponen dari alat pelindung jatuh itu, ada safety belt, terus ada shock absorber, ada full, dan sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang kita perlu ketahui itu, nah, untuk safety belt sendiri itu fungsinya sama sebenarnya, sama full body harness ya. Tapi bedanya secara penggunaan alat pelindung jatuh ini hanya dikaitkan ke bagian pinggang, dan bagian lanyard dikaitkan ke anchor. Nah, safety belt ini sebaiknya tidak digunakan untuk pekerjaan yang memungkinkan tidak dimungkinkan digunakan untuk pekerjaan yang bisa terjatuh dari ketinggian. Kenapa, Pak? Nah, sebab bila kalau pekerjanya jatuh, masih bisa mengalami cedera pada bagian pinggang ataupun tulang belakang. Meskipun pekerjanya jatuh tapi tidak kena permukaan atau dalam posisi gantung ya, itu pastikan memasang pengamannya dengan benar pada pagar pengaman. Nah, bisa dilihat ya, untuk safety belt ini di sebelah kiri ada penjelasannya. Jadi ini yang dinamakan D-ring, mana sih yang dinamakan lanyard? Ini ada lanyard. Angkor itu bagian belakang ini ya, dari bagian belakang sampai pinggang. Nah, selanjutnya tuh ada full body harness. Nah, ini salah tulis ya, harusnya ini bukan safety belt. Bapak salah tulis. Harusnya full body harness. Nah, itu bermanfaat untuk mengurangi resiko cedera fatal akibat jatuh dari ketinggian. Nah, ini didesain untuk melindungi seluruh bagian tubuh pekerja, seperti bahu, paha bagian atas, dada, dan panggul. Nah, sehingga si pekerja lebih aman saat bekerja di ketinggian. Nah, selanjutnya itu ada shock absorber ya. Jadi ini juga salah satu komponen dari alat pelindung jatuh perorangan. Bukan shock absorber yang ada di motor ya. Cuman cara kerjanya hampir sama. Cuman kalau shock absorber kan pakai liquid, ini beda ya. Untuk ini beda ya. Jangan disamakan. Nah, shock absorber itu atau peredam kejut itu didesain untuk menyerap energi kinetik dan mengurangi tekanan yang timbul akibat terjatuh. Nah, alat penahan jatuh ini ya memiliki 3 fungsi. Nah, diantaranya tuh mengurangi kekuatan diantaranya ya untuk mengurangi kekuatan tekanan maksimal dalam menahan tubuh bekerja saat jatuh. Lalu selanjutnya ada mengurangi atau mencegah kerusakan komponen fall arrest system atau sistem penahan jatuh. Nah, selanjutnya mengurangi kekuatan tekanan pada anchor. Nah, ada 3 itu tadi ya. Nah, selanjutnya shock absorber ini biasanya diproduksi terpisah atau didesain menyatu dengan lanyard. Nah, lanyard itu apa? Lanyard sendiri itu apa sih, Pak? Nah, lanyard itu adalah tali pendek pengikat yang umumnya berfungsi untuk menahan guncangan
bila pekerja jatuh bebas. Jadi jatuh dari atas secara loss gitu ya. Nah, sebuah lanyard itu selalu diposisikan di antara anchor point dan body harness. Nah, selanjutnya anchor point sendiri. Jadi sebelum pekerja di ketinggian, pekerja harus memastikan bahwa ankornya itu tersambung pada lifeline atau lanyard. Harus kuat ya, stabil dan lokasinya sudah sesuai. Nah, selanjutnya tadi ada Bapak menyinggung valve arrestor atau rope grab. Ya. Jadi ini digunakan bila pekerja membutuhkan perpindahan tempat atau bergerak secara vertikal. Nah, biasanya itu berjarak cukup panjang. Nah, bila bekerja bergerak ke atas, maka rope grab akan ikut bergerak naik mengikuti gerakan pekerja. Tapi apabila pekerjanya tersebut tiba-tiba jatuh, maka perangkat ini secara mekanik akan mencengkram lifeline. Jadi nanti kalau sudah si pekerjanya jatuh, alat valve arrestor ini akan otomatis mencengkram lifeline. Nah, lifeline itu apa sih Pak, ya kan? Nah, lifeline sendiri itu didefinisikan atau diartikan sebagai tali pengaman fleksibel yang terbuat dari serat, kawat, atau anyaman. Nah, lifeline ini biasanya dikaitkan pada anchor point. Nah, selanjutnya ada retractable lifeline. Nah, cara kerjanya itu hampir sama kayak kerja seatbelt di mobil ya. Jadi ketika pekerja melakukan gerakan vertikal atau horizontal, maka lifeline akan memanjang atau menarik kembali ke kondisi semula secara otomatis. Jadi ada kayak karet ya, ada karet yang bisa membuat si pekerja balik ke keadaan semula. Dan akan mengunci apabila terjadi tarikan secara tiba-tiba atau pekerja jatuh. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih penerapannya Pak di bengkel atau di lapangan K3 ini? Nah, ini di sini Bapak sudah ambilkan contoh untuk K3 di mesin kerja bubut ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Jadi Bapak akan bacakan seberapa, nanti kalian selanjutnya baca. Nah, ini usahakan kalian memahami ini ya, jangan menghafal, memahami maksudnya dari ini ya. Jadi kalau kurang paham bisa tanya Bapak ya. Jadi yang pertama itu pastikan kelistrikannya di mesin bubut itu aman digunakan. Nah, selanjutnya periksa dulu tuas-tuasnya itu, tuas-tuas pengatur di masing-masing eretan. Nah, eretan tuh mana? Nah, ini eretan ini. Ini kalau misalnya ada kursornya Bapak kelihatan ya, ini eretan ya. Satu paket ini eretan ini. Ini satu paket ini eretan. Dapat bergerak dengan sebagaimana mestinya. Jadi nanti kalian pelajari ini nanti ya, tapi nanti. Jadi eretan nanti ada eretan samping, eretan atas, eretan depan belakang itu ada masing-masing. Ayo dicek apakah berfungsi dengan sebagaimana fungsinya atau enggak. Jadi kalau enggak, kalian bisa bisa lumasi eretan ini supaya licin menggunakan oli. Nah, selanjutnya coba putar spindle. Nah, putar spindle terlebih dahulu dan pastikan berputar dengan normal sebelum memasang benda kerja yang akan dikerjakan. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya. Jadi di sini kelihatan dan selanjutnya kalian baca sendiri. Nah, selanjutnya kalau sudah ya, jadi kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya untuk K3 di mesin kerja gerinda. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri juga ya. Jadi kalian baca, kalian pahami sendiri. Bapak akan bacakan sedikit untuk kalian. Jadi periksa dulu batu gerinda itu apa ada keretakan atau enggak ya sebelum dipasang. Nah, selanjutnya lakukan pengetesan batu gerinda untuk kesenteran sumbunya atau kepresisian sumbunya. Selanjutnya lakukan uji coba putaran sebelum digunakan. Jadi dinyalain dulu sebelum dipakai.
apakah si batu gerindanya ini berputar dengan sebagaimana mestinya apa enggak. Selanjutnya ada jangan melebihi kecepatan putar yang diizinkan. Nah, selanjutnya kalian bisa baca sendiri nih ya. Nanti kalian masukkan dalam catatan kalian dan pahami juga ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya di lewat WA atau lewat IG Bapak ya. Kalian bisa add saja IG Bapak Andi_Rofi atau calon dosen. Kalian bisa lihat nanti di IG. Nanti kalian bisa DM di situ kalau nggak ada WA ya. Atau sekedar invite IG aja nggak apa-apa. Nanti kalian bisa tanya-tanya situ atau lewat WA langsung. Nah, selanjutnya kalian nanti Bapak akan minta merangkum apa yang sudah Bapak jelaskan. Nanti kalian kumpul seperti biasa ya, seperti produktif sebelumnya. Jadi nanti kalian rangkum. Setelah kalian rangkum dari penjelasan Bapak, kalian kumpulkan rangkuman kalian. Nanti Bapak cek satu-satu. Apa kalian benar-benar paham gak sama ini apa enggak ya? Oke, mungkin sekian itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.